engkau di sana. Ku harap baik-baik saja, walau dalam jarak terpisah. Berikan senyum pada harimu, Berikan cinta pada sesama, Yakinkan pada diri ini, bersama kita pasti bisa. Ku kirimkan semangat untukmu, bersama-sama kita mampu lewati semua ini. Matahari menyinari, Tuhan pun merestui, kamu dan aku pasti bisa lalui semua. Apa kabarmu? Salam dariku. Aku di sini, engkau di sana. Ku harap baik-baik saja. walau dalam jarak terpisah. berikan senyum pada harimu, Berikan cinta pada sesama, Yakinkan pada diri ini, bersama kita pasti bisa. Ku kirimkan semangat untukmu, bersama-sama kita mampu lewati semua ini. Matahari menyinari, Tuhan pun merestui, kamu dan aku pasti bisa lalui semua. aku kan menjagamu, kau pun menjaga aku. Jarak yang memisahkan takkan jadi penghalang. Jadikan semangat kita seperti matahari. Ku kan menjagamu, kau pun menjagaku. Ku kirimkan semangat untukmu, bersama-sama kita mampu lewati semua ini. Matahari menyinari, Tuhan pun merestui, kamu dan aku pasti bisa. Kirimkan semangat untukmu, bersama-sama kita mampu lewati semua ini. Matahari menyinari, Tuhan pun merestui, kamu dan aku pasti bisa lalui semua. Sekalian, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, hari ini kita lakukan dengan tepuk 3M. Are you ready? Yes. Tepuk 3M. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Saya persilahkan Ibu Reni untuk memberikan sedikit ucapan selamat datang. Monggo Mbak Reni. Baik, terima kasih. Selamat sore, Mas Eko, Mbak Dian. Salam sehat. Sehat. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua teman-teman di webinar ini. Senang banget ya, ini kapasitasnya 100, jadi yang lain selamat sore juga untuk teman-teman yang melihat dari channel YouTube.
Ya, pertama ucapan terima kasih kepada Abah Rama atas kesediaannya berbagi dengan kami di sini, dan terima kasih juga kepada Mbak Dian Syarif Syamsiduha atas kerjasamanya. Dan tentu saja Eko ya, terima kasih banyak untuk inspirasinya. Jadi mungkin sedikit saya sampaikan bahwa ini sebetulnya bukan acara yang pertama untuk 82 Refire. Jadi kami itu ada WA group namanya 82 Refired, Don't Retired. Ini idenya Eko. Ya. Dan ini adalah acara kedua sejak kami membuat WA group itu. Yang pertama kami gunakan fasilitas USDI ITB untuk streaming dulu. Jadi di streaming dari kampus ITB. Kemudian yang kedua di Cafe 82. Dan kemudian sempat vakum, dan ini adalah yang ketiga untuk kelompok Refired 82, atau yang pertama dalam seri webinar atau Zoom meeting. Jadi mudah-mudahan setelah ini akan banyak lagi pembicara-pembicara lain yang saling menginspirasi. Tujuannya adalah berbagi. Ya, jadi itu tujuan utama kita, berbagi untuk apa? Menginspirasi, dan seperti judulnya, bagaimana kita kemudian tidak akan pernah pensiun. Nah, jadi harapan saya semoga Abah Rama di sini menginspirasi teman-teman, Bapak Ibu di sini, dan tentu saja kami mengharapkan juga bahwa pada sesi-sesi berikutnya sharing berbagi dari saya sudah lihat nih banyak pakar-pakar di sini, dan sharingnya juga kita tunggu pada sesi selanjutnya. Nanti Mas Eko akan menghubungi satu persatu. Jadi harapan saya semoga acara ini fruitful untuk kita semua, membawa manfaat, dan tentu saja tidak lain tidak bukan kebersamaan kita juga akan tetap terjaga, walaupun tidak bisa bertemu secara fisik, kita masih bertemu secara batin di sini. Selamat menikmati, selamat mengikuti. Saya kembalikan, terima kasih lagi, dan saya kembalikan kepada Mas Eko. Terima kasih Mbak Reni. Kita sekarang coba sampaikan sedikit tentang Syamsiduha ya, sambil menunggu teman-teman yang mau bergabung. Silakan Ibu Dian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk seluruh sahabat sore hari ini. Mudah-mudahan semua berada dalam kondisi terbaik di masa pandemi ini, tetap bahagia dalam kondisi apapun. Bukan sebuah kebetulan ketika 82 juga berkolaborasi dengan 83, karena memang angkatannya dekat, seperti sedekat saya dengan Mas Eko, karena kami hanya beda satu angkatan. Tapi yang penting memang adalah kedekatan hati dari kita semua untuk memaknai setiap kejadian dalam hidup kita, termasuk ketika saat pensiun tiba. Bagi Syamsiduha Foundation sendiri, bagi kami para survivor lupus dan autoimun, dan juga para low vision dan difabel netra, kata pensiun itu hanya akan berlaku ketika pensiun dari kehidupan ini. Selama hayat masih dikandung badan, selama nafas masih dan jantung masih berdetak, rasanya setiap ikhtiar akan selalu diupayakan untuk memaknai kehidupan ini. Termasuk di Syamsiduha Foundation ketika kami juga mengisinya dengan berbagai program, juga di masa pandemi ini ketika kami mengupayakan jalur obat dan juga akses obat bagi para penyandang lupus dan autoimun, ketika mereka mendapatkan kesulitan untuk berkonsultasi langsung dengan dokter, ketika juga tidak kondusif untuk ke rumah sakit, itu yang kami upayakan di masa pandemi ini. Termasuk juga untuk para sahabat low vision dan difabel netra ketika terdampak tidak bisa mijit karena kondisi pandemi. Nah, itulah yang kami tetap upayakan di masa pandemi. Di samping beragam penelitian yang tetap dijalankan oleh Syamsiduha Foundation untuk penelitian bahan alam bagi suplemen terapi lupus dan juga pengembangan alat bantu low vision. Sahabat sekalian, mudah-mudahan sore hari ini kita semua tersemangati dan juga tercerahkan oleh Abah Rama yang akan memperkenalkan konsep talent mapping dan juga rasanya 4E yang
juga sudah dikenalkan Abah kepada kami, sangat menyemangati kami untuk terus bergerak di lapangan dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi siapapun yang membutuhkan support dan dukungan dari Samsiduha Foundation. Sahabat sekalian, mudah-mudahan bisa dalam 2 jam ke depan kita semua bisa mendapat sesuatu dari sharing nanti, dan juga kami juga terus terang ingin banyak belajar dari sahabat sekalian. Oke. Terima kasih Ibu Dian. Baik, kita akan memulai dengan Abah Rama. Saya perkenalkan sedikit, beliau ini angkatan di ITB-nya masuk 64, jadi saya baru umur 1 tahun, beliau sudah masuk ITB ya. Kemudian setelah lulus beliau di grup Astra ya, hampir 7 tahun, kemudian menjadi entrepreneur dan menjadi direksi di beberapa perusahaan selama 27 tahun lebih. Dan ini menarik ini, Abah Rama bilang nanti akan cerita ya, ternyata menjadi direksi itu bisa dilakukan tapi ternyata tidak enjoy gitu katanya ya. Tahun 2003 kemudian Abah menemukan dan mempelajari terus tentang konsep talent mapping yang akan kita pengen tahu nih hari ini, sore ini, dan kemudian Abah nih menginisiasi Gerakan Indonesia Sadar Bakat tahun 2018 ya. Oke, tidak lama lagi Abah, silakan, kita akan mendengar dulu sharing Abah 2 sesi, nanti kita akan tanya jawab di sesi terakhir. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Eko, terima kasih yang juga peserta semua, karena kalau bicara di depan alumni ITB ini tidak mudah nih, karena kalau bicara bakat ya, itu rasanya tidak logis gitu loh. Kayaknya menarik. Tapi mudah-mudahan saya berusaha melogiskan itu ya semuanya ya. Oke, karena waktunya juga nggak banyak, saya akan percepat saja. Jadi ini, kalau ada orang, ini kan ini data ya, sekolah salah jurusan. Udah gitu data berikutnya dari Amerika, kerja pun salah gitu. Nah harapan saya para pensiunan jangan salah pensiun gitu ya. Dan ini saya pakai konsep ini di Astra selama 12 tahun, 13 tahun ya, sejak 2008 itu. Tapi intinya begini intinya. Seorang itu ya, ada seorang profesor di Amerika yang penasaran gitu, kok bisa sih 89% orang nggak cocok kerjanya gitu. Namanya Tal Ben Shahar. Dan dia teliti mereka yang baru lulus dari perguruan tinggi. Jadi ternyata kebanyakan, hampir 80% itu orang asal kerja. Kata dia nih, bukan kata saya. Motivasinya adalah gaji. Bekerja sebagai kebutuhan hidup. Harapannya tidak ada, kecuali thanks God it's Friday. Jadi kalau kita kerja tuh Jumat tuh seneng banget gitu, atau seminggu mulai gelisah, artinya ada tanda-tanda kita pada level pertama. Level berikutnya yang menjadi idaman kita adalah karir. Makanya ada karir center segala macam ya. Motivasi sebenarnya mirip, cuma ada kemajuan dari staff menjadi supervisor, menjadi dan lain sebagainya lah gitu ya. Bekerja sebagai perlombaan. Harapannya, nah lebih baik ini, harapannya adalah kedudukan. Yang dicari adalah promosi. Beliau bilang ada level yang tertinggi, yang semua orang bisa ke sana tanpa melewati level 1, level 2. Namanya level panggilan. Istilah mereka calling, cuma saya ubah dengan bahasa kita gitu. Motivasinya adalah amanah atau perintah Allah. Bekerja sebagai utusan Allah, harapannya memberi kontribusi. Dan yang menarik di sini ya, orang-orang yang pada level ini, itu yang dicari justru tugas lebih banyak. Jadi kelihatannya kita kalau pada level ini senang gitu ya, senang kerja itu senang, begitu senangnya, begitu enjoynya sampai kita ingin tugas lebih banyak gitu. Artinya gini, kalau kita tarik kembali ya, artinya sebetulnya Tuhan tuh ingin kita kalau kerja mesti senang gitu. Nah, enjoy ini menjadi ukuran. Kalau kita kerja tidak enjoy, bukan karena lingkungan, tapi karena pekerjaan nggak enjoy, berarti tidak cocok gitu. Jadi gampang sebenarnya kalau mau cocok dia nggak cocoknya. Enjoy nggak kerja di sini. Nggak cukup dengan bisa ya, nggak cukup dengan kompetensi, nggak kompeten, tapi harus kompeten dan enjoy. Ini intinya, beri kontribusi. Nah kembali pada dasarnya, gini, kan ada istilah purpose sama mission ya. Seorang pencipta, kalau menciptakan sesuatu,
pasti ada maksudnya. Setuju nggak? Seorang pencipta kalau menciptakan sesuatu pasti ada maksudnya. Ya, jadi ada pencipta dan yang diciptakan. Contoh misalnya yang kita kenal lah, Wright Brothers gitu. Wright Brothers itu menciptakan pesawat terbang. Pasti ada maksudnya. Ya, maksudnya adalah mengangkut manusia melalui udara. Tapi yang diciptakan itu punya tugas. Tugasnya ternyata sama, angkut manusia melalui udara. Jadi antara maksud dan tugas itu sama nih. Cuma beda arah saja, beda vektor. Ya, jadi kita lihat nih, ada maksud atau purpose, ada tugas atau mission. Maksud adalah alasan mengadakan. Kalau tugas adalah alasan diadakan atau alasan keberadaan. Dan dari sini coba kita lihat. Ini ada lebah madu ya. Pasti Tuhan punya alasan kan. Ada juga lalat. Sebetulnya di antara dua ini yang bermanfaat yang mana sih? Kan kebanyakan orang mikir yang bermanfaat adalah yang lebah madu ya. Yang lalat malah ganggu gitu ya. Tapi kan ada istilah ini, everything happen for a reason. Jadi tidak mungkin diciptakan tanpa ada alasannya gitu. Lebah madu jelas. Tanpa lebah madu repot dunia ini. Karena 70% penyerbukan ada melalui lebah madu kan. Ini jelas banget. Nah kalau lalat gimana? Lalat itu jumlahnya begitu banyak ya. Itu kira-kira 17 juta lalat per orang. Jadi kalau orangnya 7,5 miliar ya kali 17 juta itu. Dan menjijikan sekali kan. Tapi kita tahu nggak apa yang terjadi kalau nggak ada lalat? Kalau nggak ada lalat, itu dunia menjadi bau banget gitu. Karena tugas lalat justru membersihkan. Dia makan bangkai tugasnya. Menarik ya. Kita kadang-kadang melihat dari sisi tampilan atau sisi dengar apa, lalu kita bilang jelek. Padahal semua yang ada pasti produktif. Gitu. Pasti dirancang untuk menghasilkan sesuatu yang produktif. Gitu. Nah, sekarang kembali ke manusia nih. Kalau manusia ini kan diciptakan Allah, berarti punya tugas kan? Menariknya, Allah tidak kasih tahu tugasnya apa gitu. Kalau lalat jelas lah, atau lebah madu jelas, dia sudah tahu tugasnya sehingga langsung dia melakukan dengan sukses. Tapi manusia nggak dikasih tahu tugasnya. Gitu. Ini intinya nih. Jadi kalau kita nggak tahu tugas kita, bagaimana kita bisa sukses di mata Allah gitu ya? Dan itu ada ayatnya yang memang menyatakan bahwa Allah sembunyikan gitu. Rupanya ini yang membedakan manusia dengan binatang. Kalau binatang dikasih tugas jelas, manusia karena punya otak gitu ya, bisa berpikir, maka nggak dikasih tahu supaya kita selain berdoa, nanya pada Allah, juga kita usaha menggali apa tugas kita. Gitu. Jadi hampir semua orang tidak tahu tugasnya. Walaupun secara besar adalah memberi manfaat ya. Nah, artinya kalau kita ngomong sukses, ini ada dua dimensi atau dua definisi lah. Umumnya kita bilang sukses adalah berhasil mencapai cita-cita. Ini sangat umum nih. Hampir 95% orang bilang begini. Tapi ada juga yang bilang begini, bagi saya sukses adalah berhasil dengan tugas gitu. Jadi yang benar yang mana nih? Berhasil mencapai cita-cita atau berhasil menjalankan tugas? Nah ini menarik nih ya. Kalau ini berarti kita menerima atau mendapatkan. Kalau ini berarti kita memberi. Jadi ada dua definisi sukses yang sangat berbeda. Yang satu seberapa banyak menerima, yang kedua seberapa banyak memberi. Dan ini sangat menentukan nanti kita mesti ngapain itu ya. Tentunya kebanyakan bilang berapa banyak terima gitu. Tapi di sisi yang pencipta, nih, itu pasti berapa banyak memberi. Karena tugas kita adalah memberi manfaat. Gitu. Cuma di sisi manusia, bingung dia. Bagaimana saya bisa beri kalau belum terima dulu. Gitu. Jadi menarik nih. Dari sisi Allah,
ya kamu kasih aja lah, nanti saya kasih lebih gitu. Makanya orang-orang yang terkenal selalu bilang kan, the more you give, the more you get gitu. Nah, konsep talent mapping adalah konsep berapa banyak memberi. Ini konsepnya. Oke. Apa yang bisa diberi? Bukan berarti harus materi, bukan. Banyak yang bisa diberikan. Ini salah satu contoh ya. Bisa kepemimpinan, bisa ilmu, bisa materi, bisa motivasi, bisa inspirasi dan lain sebagainya. Tergantung kita diciptakan di domain mana gitu ya. Jadi sementara saya temukan ada 8 domain. Ini ada NHS, TRE, TEGI gitu ya. Tergantung kalau kita di H, maka ini yang kita bisa berikan. H itu berarti interpersonal, kita di atas orang lain. Ya. Kalau kita di N, ini interpersonal, kerjasama sama orang lain. Ini yang kita bisa berikan. Kalau kita di S, itu interpersonal dalam rangka melayani orang. Jadi kita bisa berikan ini. Kalau kita ada di T, maka ini thinking, logika, otak kiri atas. Kalau di R, reasoning, ini otak kiri bawah ini. Kalau kita di GI, maka ini yang otak kanan, ide, kreatif dan lain sebagainya lah perencanaannya. Kalau kita di E, itu administratif ya. Kalau kita di TE, keteknikan, keselamatan, keamanan dan produksi. Nah, setiap orang pasti beda-beda. Ini gambaran nih. Tergantung kita ada di mana. Jadi ada yang tugasnya memberikan analisis, ada yang tugas bikin perencanaan, dan lain sebagainya lah gitu ya. Ini kalau kita lebih dalam lagi, tadi kan ada 8 nih, lebih dalam lagi nih. Kita perhatikan, karena kita ciptaan Allah, maka kita pasti punya tugas. Tugas adalah alasan keberadaan. Jadi hati-hati nih teman-teman yang mau pensiun, jangan ingin bebas tugas. Karena bebas tugas adalah bebas dari alasan keberadaan. Jadi tidak ada gitu. Dan seringkali orang bilang itu, kan banyak orang pensiun, kaya raya terus meninggal sakit itu ya. Orang bilang apa namanya post power syndrome ya. Padahal bukan, padahal itu karena kehilangan alasan keberadaan itu. Nah, tugas ini unik. Jadi walaupun kembar juga unik tugasnya. Ini penting nih. Tugas kita masing-masing unik, walaupun semuanya adalah memberi manfaat pada orang gitu ya. Oke. Mereka yang dapat tugas, pasti dikasih perangkat. Pasti. Karena Tuhan ingin kita berhasil. Gitu. Jadi dikasih perangkat sesuai dengan tugasnya. Karena tugasnya unik, maka perangkatnya unik. Ini yang disebut sebenarnya potensi. Yang diberikan ketika kita dilahirkan sudah dikasih. Gitu. Nah, kalau kita bisa ketemu itu, maka kita tahu tugas kita kira-kira apa itu. Ya. Jadi, sementara sesi pertama itu dulu, yang penting adalah kita mengerti bahwa kita tuh masing-masing punya tugas. Kalau kita berhasil jalankan tugas, itu namanya sukses. Dan untuk itu Allah berikan yang namanya potensi. Nanti sesi kedua kita bicara soal potensi. Itu ya, apa Mas? Apa tadi? Eko ya? Ya. Oke, mudah-mudahan waktunya nggak lewat lah. Siap, Abah. Jadi teman-teman ini baru satu sesi, belum nyampe ini satu sesi sebetulnya ya. Oh, Tapi kayaknya kita sudah kayak ditempeleng nih ya. Kita tahu nggak nih tugas kita itu apa gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti apa kaitan antara tugas dengan tahu potensi itu seperti apa. Abah, ini ada belum apa-apa nih Mas Hari sudah langsung masukin pertanyaan supaya kita seru aja nih Abah. Jadi kita coba jawab, Bah. Abah, bagaimana kalau kita merasa banyak memberi tetapi orang lain menganggap kita justru mengganggu dan menyebalkan? Jadi apa kriteria memberi yang baik? Contoh ekstrim, kita banyak memberi nasihat yang tidak semua orang senang dinasihati. Bah, satu pertanyaan aja nih. Nanti kita break dulu sebentar. Silakan, Abah. Lihat situasi lah, Mas Tar. Memang betul ada orang yang belum saatnya dikasih nasihat, kita nasihati gitu ya. Jadi bisa jadi masalah kan. Jadi lihat-lihat kemana kita kasih nasihat. Kalau kita merasa tugas kita memberi nasihat, ya lihat-lihat audiens juga sih. Sama gini lah, misalnya saya kan merasa tugasnya ngajar gitu ya. Saya tugasnya ngajar nih. Kalau saya ngajar anak TK,
Wah kacau mereka. Itu tempat yang memang saya nggak boleh ngajar di sana gitu. Karena saya nggak punya empati gitu kan. Lihat-lihat Mas Har. Oke. Ya, terima kasih ya, Abah. Abah, by the way, ini kita audiensnya kita publik, Abah. Jadi bukan Ya. hanya alumni ITB saja, Ya. dan kita buka untuk sebanyak-banyaknya supaya teman-teman juga bisa mendapatkan inspirasi dari Abah. Kita break dulu sebentar. Cecendet, sebuah harapan baru bagi Oedapus. Ini adalah sebuah kisah. Kisah tentang keberanian untuk bermimpi. Kisah kesungguhan sebuah ikhtiar untuk mewujudkan janji Tuhan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Diawali dengan ekspedisi Cecendet yang dilakukan oleh tim relawan SDF, termasuk wakil Oedapus. Mereka menelusuri jalan setapak untuk bisa temukan tanaman yang di Jawa Barat dikenal dengan nama Cecendet dan di Jawa Tengah Ciplukan dan bernama Latin Physalis angulata Linn. Jauh sebelum itu, di 2011, SDF menginisiasi Care for Lupus SDF Awards untuk bangunkan penelitian bahan alam Indonesia yang berpotensi sebagai suplemen terapi lupus. Di 2014, ikhtiar tersebut dilanjutkan dengan persiapan uji klinis dan preklinis. Tim relawan peneliti pun segera dibentuk. Ada para dokter dari Fakultas Kedokteran Unpad, ahli farmasi dari Sekolah Farmasi ITB, dan tak ketinggalan wakil Oedapus yang berkapasitas sebagai peneliti. Serangkaian uji pun dilakukan untuk mengetahui keamanan dan khasiat dari Cecendet ini, baik terhadap hewan percobaan maupun kemudian kepada subjek penelitian. Penelitian yang dilakukan secara swadaya oleh SDF ini mengetuk hati para donatur untuk mendukung pembiayaan uji klinis ini. Tak mudah memang melakukan sebuah hal besar tanpa pengalaman sebelumnya. Hanya kesungguhan dan kekuatan hatilah yang menopang terselesaikannya uji klinis ini dengan bergantung sepenuhnya pada pertolongan Sang Maha Kuasa. Pemberian Cecendet kepada subjek penelitian dievaluasi dan dianalisa oleh tim peneliti. SDF pun kemudian menggandeng industri farmasi untuk bisa memproduksi dan mendistribusikan ekstrak Cecendet ini dalam bentuk kapsul yang dapat diakses oleh para Oedapus di berbagai daerah di Indonesia dengan harga yang terjangkau. Kiranya ikhtiar awal ini dapat menjadikan amal kebajikan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya dan menjadi kebermanfaatan yang dapat terus ditingkatkan di kemudian hari. Care for lupus, you're caring safe lives. Never give up. Abah, kita bisa lanjutkan lagi, Bah. Oke, kita lanjut Sesinya. ya. Oke, sesi 2. Potensi. Ini menarik nih, ngomong potensi nih. Tadi kan saya bilang bahwa kita harus menggali potensi kita, karena itu yang merupakan hadiah dari Allah untuk menjalankan tugas gitu ya. Oke, nah ngomong potensi ini menarik nih, karena ada dua pihak yang berkepentingan di human capital development, yaitu teman-teman psikologi dan teman-teman manajemen. Dua-duanya bicara potensi karena mereka ingin mengembangkan manusia agar punya strength gitu ya. Nah cuma kalau psikologi itu selalu pertanyaannya adalah dia siapa gitu. Kalau manajemen dia bisa apa?
Jadi kalau psikologi selalu yang disebut adalah sifat, personality lah istilahnya. Sedangkan manajemen aktivitas. Tapi tidak sembarang aktivitas, hanya aktivitas yang produktif. Yang sebenarnya kita sudah kenal, adanya di job desk itu loh adanya. Jadi yang dicari adalah aktivitas yang punya outcome, yaitu yang produktif dan bermanfaat. Jadi sifat yang dicari bukan sekedar personality, tapi lebih dalam atau lebih inti dari personality, namanya karakter. Nah, karakter ini juga ada dua macam nih, ada karakter kinerja, ada karakter moral. Kalau kinerja kaitannya sama produktivitas, kalau moral kaitannya sama manfaat. Nah, kalau bicara potensi, sebenarnya baru bicara karakter kinerja, belum karakter moral. Ya, kita hanya bicara ini. Jadi, perhatikan ya, kalau ngomong potensi di psikologi itu sifat, kalau di manajemen aktivitas. Dan kedua definisi ini membuat masalah, karena kalau dua pihak ini ngumpul di tengah-tengah, itu jadi masing-masing membawa definisi yang berbeda gitu. Contoh aja misalnya gini ya, soft skill itu sebenarnya sifat atau aktivitas sih kira-kira? Soft skill ya. Kan jawabannya macam-macam, ada yang bilang sifat, ada yang aktivitas kan. Tapi kalau ada pertanyaan berikutnya nih, soft skill bisa dilatih nggak? Bisa Pak. Loh, yang bisa dilatih sifat atau aktivitas? Aktivitas Pak. Nah kalau gitu soft skill harusnya aktivitas, harusnya nih. Tapi nanti kalau Anda baca di LinkedIn, soft skill itu sifat. Sedangkan aktivitas itu namanya hard skill. Jadi macam-macam definisi. Hati-hati dengan definisi ini. Saya sekarang fokus ke yang aktivitas ya. Potensi aktivitas. Ini saya mau nanya nih. Kalau ini potensi bukan? Potensi gini. Ini aktivitas produktif bukan? Aktivitas produktif ya. Artinya kalau kita latih akan menjadi unggul lah gitu ya. Ya. Betul kan? Cuma Betul. selama ini kita bilang bakat. Oke, nggak apa-apa. Kita jangan definisikan dulu. Katakanlah ini bakat lah gitu ya. Karena dalam definisi ini bakat adalah aktivitas produktif. Kalau ini bakat bukan? Sama-sama aktivitas produktif. Ada yang bilang, ya bakat Pak, tapi apa ya gitu. Kenapa kita nggak pernah bilang ini bakat selama ini gitu. Selalu yang kita bilang bakat yang merah gitu. Kalau kita sepakat ini bakat, maka ini juga bakat dong. Gitu ya. Kalau sepakat bakat adalah aktivitas produktif, maka ini semua bakat. Oke, sekarang saya ganti nih. Yang namanya aktivitas produktif namanya potensi kekuatan. Karena saya ada di wilayah manajemen. Baik yang merah maupun yang biru. Pertanyaan berikutnya adalah gini. Lalu bedanya apa merah sama biru? Sama-sama aktivitas produktif. Sama-sama potensi kekuatan. Bedanya apa yang merah sama yang biru? Yang merah sumbernya beda sama yang biru. Yang merah sumbernya adalah fisik. Sedangkan yang biru sumbernya adalah karakter kinerja sumbernya. Itu sebabnya kita yang selama ini yang tidak melihat yang biru sebagai bakat. Karena butuh waktu buat menggali itu. Ya. Tapi sekarang saya sebut sebagai potensi kekuatan. Aktivitas produktif. Terus pertanyaan berikutnya lagi. Apa bedanya aktivitas di tengah-tengah sama yang kanan? Sama yang biru yang tengah sama biru kanan? Apa beda yang tengah sama yang kanan? Saya sambil jawab terus ya, karena kan nanti bahannya kita akan bagi juga sih. Yang merah ini aktivitas interpersonal, ketemu orang. Yang biru aktivitas individual. Kalau saja saya minta peserta hari ini memilih mana yang lebih disukai, maka pasti akan beda. Ada yang lebih suka ketemu orang, 80%, nggak ketemu 20%. Saya lebih suka nggak ketemu, saya 30-70. Tapi ada yang sebaliknya, ada juga yang 50-50. Dan sukanya itu menentukan dia nanti cocoknya di mana. Baru dua kelompok, ya, baru ketemu orang sama nggak ketemu orang. Nah sekarang yang ketemu orang saya bagi 3 nih. Bertemu dalam rangka mengendalikan di atas orang lain, bertemu dalam rangka kerjasama, bertemu dalam rangka melayani.
Ini kalau disuruh pilih juga beda. Beda banget. Ada yang sukanya mengendalikan, ada yang sukanya kerjasama, ada yang sukanya melayani. Saya lebih banyak di kerjasama. Dan ini sudah menentukan kemana nanti kita harus gitu, pilih ya. Sekarang yang individual nih, saya bagi 4. Berpikir tapi dengan logika, berpikir intuitif dan kreatif di sini, jadi otak kiri otak kanan, lalu administratif dan teknikal. Jadi ada 7 wilayah kerja. Ketujuh ini kalau dijadikan bahan wawancara sudah cukup nih. Dengan 5 pertanyaan, maka kita sudah tahu nanti 3 terbesarnya mana gitu. Saya 3 terbesarnya di ketemu orang dalam rangka kerjasama, terus mikir kiri dan mikir kanan gitu. Itu sebabnya bagi saya lebih cocok jadi ya kayak sekarang ini gitu. Padahal saya kan dulunya direktur, harusnya direktur mesti punya juga di mengendalikan, tapi saya enggak gitu. Itu sebabnya saya pindah karir sama sekali. Jadi dengan 7 kelompok ini saja, kita sudah tahu harus kemana kita. Baru 7 nih. Nah, yang ini mikir dan kiri, saya bagi 2. Sebab dalam struktur otak itu ada kiri atas, kiri bawah. Yang kiri bawah lebih ke arah reasoning. Sehingga gambarnya menjadi ini. Gambar yang 8 tadi gitu ya. Lalu, kalau saya detailkan, kalau saya rincikan, akan jadi banyak nih, ada 99 aktivitas. Coba kita lihat ya. Yang ini adalah aktivitas individual, tapi administratif. Yang ini aktivitas individual, teknikal. Yang ini aktivitas individual, mikir kiri. Yang ini mikir kanan. Yang ini interpersonal di atas orang lain. Ini sejajar orang, ini di bawah orang. Kalau kita disuruh pilih mana yang kita suka dan mudah ngerjainnya, itu pasti beda. Pilih kira-kira 10 sampai 20 lah gitu ya. Mana yang kita suka banget dan mudah banget, maka akan beda-beda. Itu yang menentukan potensi kita yang mana gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit, asal saya punya list-nya lalu kita pilih lah. Dan saya pernah lakukan ini di beberapa SMA di Garut, bahkan sekarang dipakai di Bogor untuk untuk itu memberikan proyek assignment bagi anak-anak SMA. Kamu sukanya mana, kamu suka dan mudahnya mana, itu yang dikerjakan sambil ngetes gitu ya. Nah, 8 ini singkatannya adalah ini S2 servicing, ini singkatan dari strength, T thinking, R reasoning, E elementary, N networking, GE generating idea, TE technical, H to headman. Jadi istilahnya strength ini. Ini gambar yang tadi tuh yang saya gambar tadi. Nah, jadi dalam bentuk petanya kayak begini. Ini belum muncul. Ah, ini sekarang baru muncul apa? Ya, ini petanya, strength cluster namanya, strength cluster map. Totalnya ada 99 plus 15. Jadi kan tadi yang merah 15 tuh, yang biru 99 kan. Nah, ini kalau diringkas menjadi 30. Yang 99 diringkas jadi 30. Kalau yang 30 diringkas menjadi 8. Di mana T sama R jadi 1 nih. Jadi 7. Jadi assessment-nya sebenarnya bisa dengan cara milih yang 114 ini atau milih yang SD30 yang kemana disampaikan gitu, atau wawancara dengan 7 gitu. Intinya adalah begini. Untuk sukses itu ada cara sukses, ada jalan sukses. Sama pentingnya karena itu dua sisi yang berbeda dari sisi mata uang. Kalau cara itu kerja keras, kalau jalan sukses ya doa sama potensi. Ini sama dengan gini, kayak kita orang kepepet lah gitu ya. Orang kalau kepepet kan pasti dia doa, menggali apa yang dia bisa dan dia kerja kan. Jadi kalau kita mau sukses, posisikan diri kita pada posisi kepepet. Nanti akan muncul segala macam gitu. Gitu ya. Jadi untuk mengenal diri ini ada beberapa konsep.
Bisa lihat dari sifat, bisa lihat dari aktivitas, bisa lihat dari kumpulan aktivitas. Kalau dari aktivitas, lakukan sebanyak mungkin aktivitas, lalu pilih mana yang kita enjoy. Istilah saya enjoy, easy, excellent, earn gitu ya. Kalau dari kumpulan aktivitas yang kemarin diisi nih, istilah tipologi. Atau bisa juga dengan 7 SWOT assessment. Atau ya baca itu apa namanya konsepnya Gallup tentang bakat istilah Gallup ya. Ada 34 sifat manusia yang namanya bakat, lalu kita pilih mana yang gue banget gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit. Apa namanya? Kalau kita mau menggali diri kita, sudah ada konsepnya, baik konsep yang saya bikin maupun konsep yang dibikin oleh Gallup. Saya kira sementara gitu dulu ya. Ini kalau yang ini ya kalau kita ringkas menjadi ini. Yang 30 tadi. Perlu dijelaskan nggak yang 30? Apa namanya? Masih ada waktu nggak? Masih, Pak. Masih ya, oke. Kan beberapa ikut ini kan assessment SC30 kan. Saya kasih gambaran cara baca yang saya secara umum ya, walaupun di sana ada gitu. Jadi yang merah itu adalah yang gue banget, yang kuning itu gue. Ini itunya apa namanya? Gradasinya ya. Jadi kita fokus pada yang gue banget. Tapi cek dulu nih, bener nggak ngisinya? Cara ceknya adalah lihat sifatnya. Mulai halaman 6 kalau dilihat ada sifat-sifatnya itu. Kalau cocok berarti benar, kalau nggak cocok berarti nggak benar. Jadi jangan sampai ada hasil yang bertentangan. Ya. Nah kalau itu benar baru kita lihat. Cara bacanya gini, sama tadi NHS TRETE. Jadi yang atas itu mempengaruhi orang, yang N itu kerja sama orang, yang S itu melayani orang. Kalau kita banyak di atas berarti kita sukanya ketemu orang. Jadi cari peran-peran ketemu orang. Yang T ini otak kiri atas, yang R otak kiri bawah, yang GI otak kanan. Yang E itu administratif, yang T itu teknikal. Ya. Bagaimana makainya? Tergantung. Kalau di perusahaan ini masing-masing ada tempatnya lah gitu ya. Kalau pekerjaan itu cuma tunggal ya. Tapi juga bisa dipakai untuk usaha. Kalau usaha kayak gini nih. Saya kan banyak di N, maka saya lebih ke arah advisor. Atau mungkin tadi Mas Haryono mungkin N juga ya. Cuma nanti pilih-pilih itu ya, pilih-pilih apa namanya, siapa yang dinasihatkan gitu ya. Kalau Anda banyak di kanan ya hal-hal yang kreatif gitu. Ini kira-kira penggunaannya. Oke, ini contoh. Orang ini kuatnya di TRE sama TE dan tidak suka ketemu orang. Jadi cocoknya bisa di engineering, bisa di finance gitu ya. Orang ini cocoknya sukanya ketemu orang dan mikir kanan. Dia cocok menjadi motivator bisa, menjadi leader bisa, menjadi seller bisa gitu. Yang ini sama tadi ya. Oke. Oke. Udah dulu deh. Silakan yang sudah bisa masuk ke bit.ly/revire ya, ada 5 pertanyaan survei. Itu akan kita bahas. 22 yang respons. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda sangat menyukai bidang studi di sekolah setelah SMA? Wah, ini agak terbalik dengan surveinya Gallup nih, Abah. Ternyata 84 sangat menyukai, mestinya cocok ini, Abah. Ya, yang kedua, Buat teman-teman yang belum, tinggal di copy aja, masukin ke tempat kayak Google atau apa. Ini Mas Ya, Eko, di ini browser. kita nih umur-umur yang gaptek ini. Jadi kalau ditulis Revire R-nya nggak gede juga nggak masuk. Iya, betul. Betul. Ini sudah 31 yang respons. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah profesi pekerjaan yang dijalani selama ini sesuai dengan latar pendidikan? Ini masih bagus nih, Abah. Tapi tetap aja 36% itu tidak sesuai. Kemudian pertanyaan keempat, apakah Anda sangat menyukai profesinya? 92,9 itu sangat menyukai. Ya, jadi
nggak masalah nih Abah untuk habis Iya, pensiun melanjutkan iya. profesinya ya. Nah, kemudian, nah ini yang mulai. Apakah Anda sudah tahu aktivitas yang akan Anda jalani setelah pensiun yang menurut Anda memenuhi kriteria 4E yang Abah bilang tadi nih, Bah? Enjoy, easy, Hmm. excellent, dan earn. Ya, yang sudah tahu baru 44%, Abah. Jadi memang penting ini kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol ini kayaknya makin lama makin besar nih, 56%. Nah, yang terakhir ini kaitannya, menurut Anda untuk bisa menemukan aktivitas 4E pasca pensiun, apakah perlu memastikan kondisi finansial tercukupi untuk menutupi kebutuhan hidup minimum? Ini 95% sepakat ya. Jadi kayaknya kalau menjadi persoalan nanti Abah ya, kalau kita tidak sempat mempersiapkan secara finansial itu apakah nanti 4E-nya itu masih bisa dicari atau terpaksa apa saja dilakukan demi untuk bisa menutup kebutuhan hidup ya. Iya, iya, Kita iya. akan bahas ya, Bah Oke, ya. oke. Nah, nanti teman-teman yang saya ada buku e-book kalau mau mendapatkannya silahkan nanti diisi, nanti akan kami kirimkan sama teman-teman dari Samsiduha. Judulnya 7 Kecerdasan Finansial. Nah, ini lumayan sudah 72%, Abah. Iya, iya, iya. Oke, keren. Tapi ini makin besar ini, Abah. Ya. Yang menyukai bidang studi itu mulai membesar, yang merah ini 25%. Kemudian yang cocoknya juga mulai membesar ini ya. Jadi kayaknya bisa hampir 50-50 nih kalau semua ngisi ini. Nah, oke. Kemudian nah ini makin besar, Abah. Ini sudah dominan ini. Jadi setelah pensiun masih banyak yang belum tahu nih aktivitas apa yang nanti bisa memenuhi kriteria 4E. Baik, cukup ya teman-teman, ini buat gambaran saja. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui ini, terutama yang nomor ini yang paling penting kalau menurut saya ya, pertanyaan mengenai apakah sudah menemukan aktivitas ini yang akan kita coba gali bersama Abah. Baik, Abah kita mulai tanya jawab ya Abah ya. Ya, ya, oke. Teman-teman sambil menunggu silakan di chat ya, atau kalau mau raise hand sambil menunggu teman-teman yang punya pertanyaan khusus. Saya mau tanya sama Abah nih. Siap ya Abah? Ya, siap lah. Nah, kan ini judulnya Life Begins at Retirement. Jadi mestinya sesuatu banget gitu ya. Kita memulai pensiun itu dengan beranggapan bahwa ini sesuatu yang waktu yang kalau menurut saya jadi golden moment. Ya, tapi kalau menurut Abah, apakah persiapan pensiun ini kita santai-santai saja, ya, menikmati hidup saja, atau justru tadi Bah harus dimanfaatkan karena ini adalah golden moment. Menurut Abah gimana Bah? Menarik nih. Sob, saya mungkin bukan contoh yang bagus dalam persiapan. Jadi saya waktu itu sama sekali tidak punya persiapan, sama sekali gitu ya, nggak kebayang gitu. Cuma rupanya Allah kasihan sama saya gitu. Maka dikasih beberapa dorongan tanda-tanda yang membuat saya harus belok gitu ya. Menarik. Jadi setelah saya pelajari ilmu ini, lalu saya sebagai kelinci percobaannya, ternyata saya nggak cocok jadi direktur gitu. Aneh ya, 27 tahun direktur di 5 perusahaan, bahkan minggunya lalu masih ada orang bekas anak buah minta saya jadi direktur lagi gitu. Tapi saya bilang nggak cocok. Jadi rupanya antara bisa dan cocok tuh beda gitu. Dan kita selama ini kan hanya bisa lihat bisanya. Kompeten lah gitu ya. Tapi kompeten belum tentu cocok gitu. Dan saya baru tahu ketika saya ikut, saya lihat loh, saya kok cocoknya jadi guru ya, bukan jadi direktur gitu. Nah, saya mulai flashback tuh. Dulu tuh saya suka nggak sih sebenarnya gitu. Ya suka ya senang saja sih jadi direktur kan. Ada stres nggak? Ya ada stres, tapi ya kerja kan mesti stres. Itu otak saya dulu ya. Jadi bagi saya kerja tuh ya kalau ada stres ya biasa lah gitu. Tapi ketika saya pelajari, oh ya pantesan saya dulu stres. Jadi saya tuh stres kalau disuruh jualan. Dan teman-teman saya ngerti, makanya saya nggak pernah disuruh jualan. Saya stres kalau ada konflik. Dan teman-teman saya ngerti, makanya saya nggak boleh ngadepi konflik. Terus saya juga stres kalau disuruh negosiasi. Dan mereka ngerti gitu. Jadi kami kan bertiga tuh.
Jadi kita waktu itu udah bagi-bagi tugas tanpa mengerti soal bakat gitu. Kalau soal pilih produk saya yang pilih, soal training saya yang berikan gitu. Karena kan training mahal ya. Jadi saya ikut training jadi saya nggak sengaja sudah ditempatkan di tempat yang benar oleh teman-teman gitu. Nah, setelah ketemu, oh ya pantesan ya. Nah, sekarang saya merasa lebih enjoy, lebih nyaman jauh gitu. Dan walaupun bisnisnya kecil ya. Jadi kalau dulu bisa sampai 200 miliar kira-kira 20 tahun yang lalu. Sekarang cuma 4 miliar tapi lebih membahagiakan gitu. Dan kayaknya sih lebih bermanfaat ya kayaknya sih. Betul nggak? Karena sekarang murid udah ribuan murid dan sudah masing-masing sudah menemukan diri kan menyenangkan kan. Nah, bisa jadi ketika tadi ada pertanyaan tentang cocok nggak cocoknya, bisa jadi mereka masih merasa ya bisa gitu. Dan bisa dengan cocok itu nggak sama gitu. Nah, untungnya saya itu memang ya mungkin dikasih hadiah sama Allah yang saya tidak harus mempersiapkan karena selama 2 tahun saya tuh disapih oleh perusahaan untuk pindah ke sini gitu. Gitu. Kalau saya nggak disapih mungkin nggak bisa juga sih, tidak mudah juga sih gitu. Gitu. Oke. Oke, Bah. Nah, Bah, ini ada 2 nih dari Pak Joko sama dari Mas Santoso Salimin. Tapi menyambung dulu, Bah. Jadi menurut Abah, kalau kita pensiun itu, apakah kita lebih baik santai-santai, Bah? Ya, apalagi kalau secara finansial cukup gitu. Oh gitu, oke. Apakah kita santai-santai atau enggak nih? Atau tadi, Bah, menemukan penugasan gitu? Enggak, sebetulnya boleh saja apapun juga asal jangan sampai kehilangan alasan keberadaan. Kan ada juga orang yang punya uang banyak, dia senang golf, dia main golf terus tiap hari, bagi dia itu adalah passion dia kan. Ya nggak apa-apa sih. Kan level kebahagiaan orang beda-beda. Ada yang jadi gini, ada 3 level kebahagiaan. Ada yang namanya pleasant life, pokoknya senang-senang tapi lebih ke arah materi. Ada yang good life, itu kerja tapi dengan passion dia kerjanya, jadi asik banget. Ada juga yang meaningful, di mana dia akan bagi-bagi sebanyak mungkin. Dan mereka boleh di mana saja kan. Kalau dia punya uang banyak, lalu dia mau jadi orang yang kerja yang hobi banget, ya sudah nggak apa-apa gitu. Sebetulnya sih gitu. Kalau yang saya kejar kan meaningful life. Tergantung ngejar yang mana gitu. Ya. Oke, Abah, terima kasih, Bah. Bah, ini ada pertanyaan dari Pak Joko Suharto. Abah, apakah teori Anda sudah dikaitkan dengan teori kecerdasan majemuk dari Prof. Gardner, psikolog dari Harvard? Saya kadang-kadang bergurau di kelas bahwa Djokovic itu pemain tenis nomor 1 di dunia, otaknya itu ada di tangan. Oke, Pak Joko, teori ini agak beda dikit sama multiple intelligence. Kalau multiple intelligence tuh arahnya adalah learning style arahnya. Kalau kita arahnya working style, agak beda. Jadi teori ini saya ambil dari Gallup Internasional yang baru muncul tahun 2001. Kalau multiple intelligence sudah muncul jauh sebelumnya lah. Jadi kalau itu masuk buat knowledge-nya, kalau ini buat kerjanya. Oke, Pak Eko boleh interupsi? Boleh? Boleh Pak Joko. Oke, ini mau tanya sekarang, ini supaya anak-anak kita generasi muda ya tidak salah sekolah atau salah kerja, tapi ya secara absolut susah mencari tidak salah itu. Nah, apakah seperti di Jerman itu sekolah vokasi dan sebagainya itu dari kecil sudah dideteksi bakat-bakatnya, sehingga kemudian kita bisa mengarahkan bakat sehingga secara ekonomi makro ya itu ya saya kira memang tidak akan mutlak itu untuk ekonomi ya, untuk kebaikan itu penting saya kira dalam hidup. Nah, tadi dideteksi dari sekolah dasar dari 9 tahun itu bakat-bakat mereka. Itu sekarang masalah gitu. Jadi bakatnya kita nggak tahu, terus kemudian setelah lulus SMK atau lulus politeknik atau ini kemudian
salah gitu. Tapi kemudian Bapak kan di Astra ya. Saya lihat itu Astra itu saya namakan Astra itu punya Astra University, artinya pelatihan yang dari tahun 70-an gitu, untuk mendeteksi bakat-bakat ini. Apakah betul gitu? Kalau di Amerika ada yang ekstrem, Pak, yaitu di ada Hamburger University itu yang punya McDonald gitu. Untuk melatih ya orang dari jualan dan sebagainya. Itu saja dulu, Pak. Enggak, terima kasih dan senang bisa berkenalan dengan Anda. Terima kasih Mas Eko, Anda sudah memberi jalan untuk berkenalan. Berkenalan sendiri itu sudah harus disyukuri. Terima kasih. Terima kasih. Memang teori assessment mulai malah umur, tapi papar dilakukan anak makin mudah. Berapa sekolah lama itu kita paparkan dengan aktivitas sebanyak mungkin sesuai dengan itu, sesuai dengan klasternya. Nanti kelihatan, dan saya sih mimpinya anak SMP kelas 3 sudah harus menemukan diri kalau melalui aktivitas ya. Jadi yang dilakukan di Finlandia, di mana-mana seluruhnya dengan aktivitas sebenarnya sih. Itu Pak Joko. Oke. Ini juga berhubungan dengan itu. Tiap manusia itu Pak Abah punya bounded rationality tadi. Ya. Umur berapapun ya, tua pun mungkin juga bounded. Itu bisa tadi karena pengalaman hidup plus karena belajar. Nah, itu dari teori hadiah Nobel. Jadi bounded. Nah, kalau boundednya tinggi, nah waktu memutuskan sesuatu ya bisa salah, bisa ini. Nah, itu kalau kita ya ini demi kebaikan bangsa kita ya. Saya pun sudah pensiun tapi enjoy untuk untuk memberikan yang terbaik. Jadi kalau kemudian kita bisa tadi ya memperbaiki iklim pendidikan kita karena berapa 50% mungkin masih di bawah 9 tahun itu kan akan baik sekali. Dan, terima kasih sekali lagi untuk Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Silakan Abah. Yang mana? Tanggapi Pak Joko. Ya, saya selama ini kan hanya bisa cerita hasil. Kan saya punya data kira-kira 400.000 lah orang Indonesia gitu dari berbagai macam generasi. Gitu. Dan memang ada itunya, ada intinya. Kita memang negara yang guyup gitulah. Dan yang menarik generasi Z ini dari data kira-kira 25.000 saya punya itu, memang mereka generasi mager, di mana mereka rentan sama sama stres. Yang dulu kita tidak stres, sekarang jadi stres bagi anak-anak dengan itu yang sama. Sehingga sangat penting banget anak-anak itu kita berikan kita kasih panduan untuk bisa menemukan diri sebenarnya sih. Mereka nggak stres sampai sekarang kayak sekarang ini gitu. Jadi sudah ada tanda-tanda itu Pak yang kebetulan saya punya datanya, jadi saya mulai sebarluaskan itunya ceritanya kemana-mana gitu. Baik, Abah, ini ada yang menarik nih. Pak Joko kan bilang Abah bilang sebaiknya bakat itu bisa diidentifikasi bahkan telat-telat 3 SMP, Bah. Nah, ini kita udah pensiun, Bah. Telat nggak, Bah, untuk cari bakat, Bah? Tadi Elvi tanya, kalau ketemu Abah dari dulu, nggak tersesat ya, Elvi ya? Ini, sebenarnya menemukan diri itu dibutuhkan untuk sisa hidup. Oh, oke. Bukan yang sudah lewat, sisa hidup. Saya umur 59 ketemu kan, menyenangkan kalau ketemu, karena kita tahu kita mesti ngapain gitu. Oke. Nah, ini sepakat, Abah. Jadi sisa hidup ini jadi kata kunci Abang, karena biasanya kalau kita bicara bakat itu ditemukan di waktu muda, tidak ada ya. Kenapa? Nggak ada kata terlambat istilahnya untuk mendapatkan. Nggak ada kata terlambat.
Ya contoh saya lah 59 lah. Bah, ini ada pertanyaan, cuman saya sambung dulu, Bah. Ada nggak contoh, Bah? Abah kan sudah berapa 8 angkatan ya di Astra dan menerapkan konsep bagaimana menemukan aktivitas 4E dan kalau saya lihat menjadi penting untuk kita menemukan bakat. Abah udah kasih toolsnya nih, ada ST30, ada TM yang kita bisa gunakan. Ada contoh nggak, Bah, dengan memahami, dengan menggunakan tools itu ada contoh di Astra misalnya, yang bisa menemukan aktivitas setelah pensiun karena mengikuti menggunakan toolsnya Abah nih, Bah. Kan di sana gini konsepnya, di Astra itu ada 2 sesi untuk setiap acara persiapan pensiun. Sesi pertama tuh menggali kekuatan, sesi kedua tuh itu menentukan pilihan. Nah, menggali kekuatan tidak sekedar kekuatan tapi juga apa namanya selain kekuatan diri juga ada juga yang namanya apa ya istilah itu sesuatu yang dia fasilitas dia lah. Misalnya apa dia punya tanah atau dia punya apapun juga itu. Jadi kalau kekuatan tuh di dalam dirinya. Itu dari sana mereka boleh milih kemana terserah gitu. Ada 3 atau 4 pilihan, lalu mereka dikasih scoring untuk mencapai itu kira-kira scoring berapa sih gitu. Kemudian mereka selesai pulang ke rumah bicara sama istrinya supaya milihnya itu barang-barang istri milihnya. Setelah terpilih maka sesi kedua balik lagi ke Astra untuk ngobrol, termasuk juga mencari mentor gitu. Nah sebenarnya ada menarik ya, yang menarik ada satu, ini cerita yang fenomenal lah gitu. Ada satu teknisi yang ingin pensiun, skill knowledge dia teknisi. Kira-kira kan biasanya kalau kita anjurkan buka bengkel kan, karena skill knowledge-nya di teknisi motor kan. Nah lalu ditanya sama mentornya. Untuk buka bengkel kan tidak sekedar skill knowledge, ada juga karakter tertentu. Yaitu harus orang yang senang melayani. Ya, salah satu itu. Kedua, orang yang rapih, teratur. Karena kalau buka bengkel orang yang nggak suka melayani dan tidak rapih, maka nanti pelanggannya nggak akan datang lagi kan. Ternyata orang ini masuk. Jadi kadang dia punya bakat beli, punya bakat disiplin, segala macam gitu. Tapi di antara itu ternyata ada satu bakat yang tinggi banget, yaitu bakat empati. Lalu ditanya sama mentornya. Selama ini Bapak sering diminta apa sama tetangga atau lingkungan lah. Oh, saya sering suruh memandikan jenazah gitu. Itu gimana? Suka nggak? Ya suka sih gitu. Mudah nggak? Ya mudah gitu. Hasilnya gimana? Bagus nggak? Ya sering dipanggil gitu. Jadi udah masuk enjoy easy excellence sebenarnya. Nah 6 bulan kemudian ketika dia masuk sesi kedua, pilihannya adalah memandikan jenazah, bukan buka bengkel. Alasannya karena nggak usah pakai modal, hasil lebih besar gitu. Nah sejak itu malah sekarang punya tim memandikan jenazah gitu. Gitu kok. Jadi memang karakter ini penting, bukan hanya skill knowledge, tapi karakter itu penting, karakter kinerja ya, untuk menentukan kita mesti ngapain itu. Jadi panggilan dia sebenarnya memandikan jenazah, bukan buka bengkel. Ya, Abah. Saya melihatnya dari beberapa program-program persiapan pensiun ya, Abah ya. Memang kalau saya lihat yang paling komprehensif itu Astra. Saya kadang-kadang juga suka diminta, Bah, untuk memberikan persiapan program pensiun ya. Dan saya melihat yang paling ditekankan biasanya program pensiun itu setelah pensiun itu usaha, ya. Apapun usahanya, karena merasa orang kalau sudah pensiun itu untuk bekerja lagi di perusahaan itu agak susah. Jadi langsung yang diberikan motivasinya adalah menjadi atau buka usaha lah. Ya. Sementara saya lihat orang yang sudah 30 tahun bekerja sebagai profesional, hidup di dalam sistem ya, suatu perusahaan yang mapan gitu, tiba-tiba harus membuka usaha yang A sampai Z harus dikerjain sendiri gitu. Menurut saya itu value-nya besar sekali gitu loh. Nah sekarang bagaimana kesempatan untuk setelah pensiun kan bukan hanya pilihan bekerja lagi dan bekerja lagi di suatu perusahaan, Abah ya. Usaha ya, tapi kayak Abah misalnya mengajar, menjadi advisor, menjadi konsultan itu kan banyak pilihan ya. Nah itu Abah bisa sharing nggak, Bah? Sebetulnya
posisi-posisi atau aktivitas apa saja yang menurut Abah selama ini memungkinkan untuk dieksplor ya. Jadi bukan cuma buka usaha saja gitu. Orang kalau sudah pensiun kira-kira dari pengalaman Abah setelah orang kerja setelah pensiun. Sih lulusan yang saya lihat dia punya kemampuan buat leadership. Nah selain dia punya dia juga itu apa namanya punya develop jadi kan kita butuh mentor sekarang buat entrepreneur. Kalau perlu gratis, kalau perlu gitu. Yang penting adalah jadikanlah diri berguna. Nah ada satu cerita juga gini, kira-kira tahun 2002 atau 2001 gitu ya, ada teman saya yang sudah pada posisi tertinggi lah di perusahaan itu gitu. Tapi salah satu guru saya bilang dia kok itu ya semangatnya hilang gitu. Lalu saya bilang mesti diapain nih? Ya tanya dia sukanya. Waktu itu saya belum tahu banyak telemapping loh. Sukanya apa gitu. Saya ngobrol-ngobrol rupanya sukanya ngajar. Lalu saya bilang gimana kalau kamu ngajar deh di teknik fisika gitu. Nanti saya minta kesempatan di jurusan, saya minta slot untuk para pensiunan gitu. Luar biasa begitu saya kasih kesempatan ngajar tuh sampai sekarang masih ngajar sampai sekarang loh. Dan itu tidak dibayar. Dan datang full tiap hari Jumat. Jadi dia alasan keberadaannya itu berasa banget bagi dia. Dan sekarang sehat-sehat aja sih gitu. Jadi kalau ngelihat dari sisi kemampuan ekonominya sih luar biasa lah, punya segala macam gitu. Tapi karena waktu itu dia merasa kebutuhannya buat apa sih gitu. Jadi turun itunya semangatnya itu. Kehilangan alasan keberadaan lah. Nah ketika disuruh ngajar di ITB, wah senang banget dia ngajar, padahal nggak dibayar itu. Ya. Nah, itu kan kaitannya karena dia sudah memiliki katakanlah passive income atau aset. Iya. Nah, ini contoh, Bah, kalau misalnya orang terpaksa harus bekerja karena tidak siap secara finansial dan pekerjaan yang paling mudah buat dia adalah melanjutkan pekerjaan yang lama. Iya. Kalau dia ikut talent mapping, ternyata kayak Abah gitu, Bah. Dulu itu nggak cocok gitu, tapi terpaksa lagi gitu. Nah itu kira-kira gimana, Bah? Apakah harus pindah haluan? Siapa tahu nanti earn yang di belakang itu dapat gitu, atau ya terpaksa mengikuti pola yang lama lagi bekerja karena memang tujuannya untuk menutupi finansial tadi. Gimana, Bah? Harus ada persiapan, nggak bisa enggak. Jadi tetap penghasilan dibutuhkan, tapi ada persiapan, katakan 2-3 tahun lah buat belok ke tempat yang benar gitu. Kalau enggak bahaya nanti. Oke. Jadi menurut Abah tetap harus ganti haluan, tetapi in bridging itu secara finansial harus dicari untuk mempersiapkan pindah haluannya tadi, Bah ya. Nah ini ada yang cukup panjang, tapi menarik nih. Saya bacakan, Bah ya. Sangat menarik, Abah. Puji Tuhan, saya merasa saya termasuk yang beruntung di mana saya enjoy di pekerjaan saya dan saya memang kuliah di bidang yang sama. Wah, ini sih cocok banget nih. Pertanyaan saya, bagaimana sebenarnya kita menyiapkan diri untuk menghadapi pensiun atau bahkan pensiun dini? Karena apa yang kita lakukan sekarang, terutama yang bekerja, artinya kita pindah kuadran nih dari kiri di mana sangat tergantung sama paycheck atau bergantung sama usaha sendiri. Ya, menurut saya pensiun sangat erat kaitannya dengan kepuasan seseorang dan sangat jomplang gaya hidup dan cara memuaskan diri sebelum dan sesudah pensiun. Banyak yang stres setelah pensiun karena merasa tidak berguna, tidak bermanfaat lagi, dan tidak menghasilkan lagi. Ini agak kurang jelas pertanyaannya ya, tapi mungkin kira-kira kalau misalnya kita sudah mau pensiun dini, Abah, ya. Kalau ini kan sebetulnya Mbak Laifar atau Mas Laifar ini ya, itu sudah cocok gitu, mau mempersiapkan diri, apa saran Abah? Diteruskan saja, walaupun mungkin agak berbeda dari sisi penghasilan, gimana Abah? Udah cocok ya? Udah cocok kayaknya ini. Nggak perlu pensiun. Bisa nggak pensiun? Nggak pensiun, nggak mungkin kan? Tetap mesti. Iya, Abah, Pak Eko. Laifar, Pak.
Oke, gimana Mas Sam? Silakan. Ya Pak Eko dan Abah Rama. Gimana? Jadi pertanyaan saya sebenarnya lebih ke arah karena kan kalau kita masih dalam usia produktif gitu ya atau usia sebelum pensiun di Indonesia sebelum 55 kan artinya kita masih ada banyak penghasilan seperti itu ya. Nah pasti gaya hidup kita sedikit banyak mengikuti walaupun kita merasa inginnya adalah tidak ingin mengubah gaya hidup kita ketika pertama kali masuk kerja dengan setelah berpengalaman. Tapi kan sedikit banyak pasti akan berpengaruh. Pengen punya mobil, pengen punya motor sebelum itu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya karena ini terkait sama retirement, sebenarnya sih bagaimana sih sebenarnya cara kita menyikapi dan nyiapin diri gitu? Apa sih atau ada sesuatu yang atau ada kiat-kiatnya bagaimana sebenarnya kita nyiapin supaya sebenarnya kita nggak shock ya dengan perubahan nanti ketika kita sudah tidak bekerja lagi gitu. Apalagi kalau misalnya kayak saya kan sangat tergantung sama karena saya ada di kiri nih. Sebelum ketemu Pak Eko tentunya. Setelah dengerin Pak Eko itu kita sudah mulai main di sebelah kanan, main-main instrumen keuangan. Tapi bagaimana sih caranya kita ngubah karena pemasukan utama kita kan sebenarnya masih ada yang digaji gitu. Jadi pertanyaan ke Pak Eko apa saya tuh? Abah Rama sepertinya jauh lebih berpengalaman nih, senior. Kalau menurut Abah Rama gimana? Kalau menarikin, saya bilang sama Eko bahwa saya tuh bukan hal yang perlu jadi gini, saya tuh sama sekali nggak punya persiapan, pensiun. Nggak kebayang. Jadi kalau tahun 2001 saya nggak didorong sama Allah itu mungkin, waduh nggak kebayang lah jadi apa saya sekarang gitu ya. Jadi dari sana saya pikir perlu persiapan minimum kita untuk hidup minimal dulu untuk mikirkan mau kemana gitu ya. Nah itu kan kaitannya sama Eko nih yang tahu bagaimana merancang itu. Jadi tetap mesti punya satu penghasilan minimum untuk bisa berpikir pindah kuadran ke arah karir gitu. Ke arah panggilan hidup kita gitu. Dan saya meyakini bahwa kalau namanya panggilan itu mestinya dijamin. Kan kita diciptakan sama Allah gitu dan kita kerjakan apa yang Allah mau gitu ya. Ya pasti Allah jamin gitu. Walaupun ini agak susah diterima orang-orang yang logika ya. Tapi kalau kembali lagi kalau kita diciptakan Allah dan kita punya tugas dan kita jalankan dengan baik, Allah pasti jamin. Makanya ada ayat yang bilang apabila engkau menjalankan perintahku dan menjauhi larangan, pasti akan diberi rezeki maupun jalan keluar gitu. Jadi ini semua membuat kita lebih dekat ke Allah buat bertanya, mesti kemana nih Allah gitu. Ini dari sisi itu ya, sisi agama gitu. Kan kita setiap hari itu wajib untuk minta petunjuk jalan. Setiap hari, minimum 17. Setiap hari loh, minta petunjuk jalan. Jadi itu sangat penting, karena kalau Allah kasih jalan, tinggal kita kerja sudah itu sendiri, sudah beres sendirilah kira-kira gitu. Gitu sih menurut saya. Oke, jadi intinya pengalaman harus bikin persiapan dan terutama kalau menurut saya emang penting Mbak ya. Saya boleh sharing sedikit Mbak. Silakan. Ini saya coba nanti saya juga ada yang mau saya tanyakan sama Abah ya. Nah ini kalau berkaitan dengan persiapan, saya lihat berbagai program-program tentang persiapan pensiun. Memang ada 5 kalau menurut saya yang harus dipersiapkan. Dan kalau menurut saya persiapan itu secara finansial harusnya orang dibekali untuk tahu bahwa seberapapun dia bisa nabung sudah harusnya ada alokasi untuk dana pensiun sendiri tuh, walaupun dari perusahaan atau dari negara ada pensiun ya, karena nggak akan pernah cukup tuh kebutuhannya. Itu secara finansial harusnya sedini mungkin. Kemudian mental spiritual itu menurut saya umur 40 tuh sudah harus memikirkan siap-siap tentang bagaimana nanti pensiun, yang termasuk juga persiapan aktivitas. Jadi pasti punya 15 tahun tuh untuk mempersiapkan aktivitasnya. Dan ini aktivitas yang kalau menurut saya berkaitan dengan apa yang Abah temukan ya, bagaimana kita punya tools untuk mengetahui
bakat kita apa, dan kita bisa latih paralel dengan ketika kita masih bekerja. Ya, paling telat umur 50 tahun. Jadi masih ada 5 tahun lah, tapi paling baik umur 40 tahun sudah mempersiapkan aktivitas dan tahu tuh bakat kita tuh apa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini siapkan fisik, pola hidup ya. Makanya teman-teman banyak sekarang yang ikut lari, goes segala macam karena nggak ada gunanya juga nanti setelah pensiun kita punya segala macam tetapi sakit. Ya, kemudian yang terakhir itu network dan pertemanan, silaturahim. Jadi ini 5 hal yang sebetulnya kita perlukan untuk persiapan pensiun. Nah kemudian Abah ini lanjutin, tadi ada yang tanya Abah tentang passion. Di Jepang itu kan ada konsep ikigai ya Abah ya. Ini menarik nih karena ada buku yang melakukan riset kenapa orang-orang di daerah selatan Jepang, saya lupa namanya di Okinawa kalau nggak salah ya, umurnya itu panjang-panjang dan orangnya hidupnya bahagia. Ternyata ada konsep ikigai. Ya, di mana ikigai itu ada 4 komponen: what you love, what you are good at, kemudian what you can be paid for, dan what the world needs. Ini saya lihat mirip banget Abah dengan konsepnya Abah untuk mengetahui atau mencari aktivitas yang memenuhi 4E. Ya. Kira-kira apa Bah persamaan sama perbedaan antara konsep Abah mencari aktivitas 4E dengan konsep ikigai? Tadi kan saya bilang itu ada dua karakter ya, ada karakter kinerja, ada karakter moral, gitu ya. Kalau karakter kinerja lebih ke arah produktivitas, kalau karakter moral lebih ke arah manfaat. Ya. Nah, 4E baru kinerja, 4E itu. Oke. Nggak termasuk moral. Jadi di ikigai ada yang namanya what the world needs, itu termasuk moral. Ikigai lebih lengkap. Tapi itu sebabnya saya selalu bilang pada teman-teman, kalau Anda belajar telemapping, Anda harus tahu bahwa tujuannya adalah memberi manfaat pada orang. Oke. 4E-nya harus manfaat pada orang, tidak cukup dengan produktif. Oke. Oke. Gitu. Ya. Jadi memang sebetulnya 4E itu bisa kita menjadikan titik awal ya Bah ya untuk menilai aktivitas apa yang seharusnya kita kerjakan di masa pensiun ini, dan mestinya ujung-ujungnya kita lari kepada 4 konsep yang ikigai tadi Bah ya, what you love, what you good at, what you can be paid for, dan kontribusi kepada what the world needs gitu Abah ya. Oke Abah. Bah, ini ada satu, saya stop share. Ada pertanyaan dari Bang Elvi. Udah Elvi, silakan langsung ngomong aja. Elvi. Mana nih Elvi? Enggak, Elvi tadi bilang begini, Bah. Dia milih-milih itu karena masuk IPA, karena itu utama. Masuk ITB, ya. Sekarang anak-anaknya, kalau mau ditanya mau jadi pengusaha apa, ya maunya semua dagang kopi gitu. Nah sekarang gimana, Bah? Mengarahkan anak-anak, ada saran nggak, Bah? Ya mesti itulah. Ada baiknya itu dulu, dibuka dulu itunya apa namanya pikirannya tentang karir gitu ya. Semua pengen dagang kopi ya? Iya sekarang kebanyakan maunya dagang kopi, Bah. Lagi ngetren soalnya. Betul, Pak. Karena itu yang jadi tren sekarang. Jadi pernah dilakukan, saya kebetulan komite di sekolah. Saya juga tanya di lab school, Pak, salah satu. Jadi ditanya kira-kira kalau seandainya jadi wira swasta, jadi bisnis apa? Hampir 90% lebih itu menyatakan mau buka warung kopi. Seperti yang sekarang sedang mode, memang ada mode di mana-mana ya, kopiku dan lain sebagainya. Ini yang saya tanyakan, mungkin kan ini kan tren, jadi nggak berubah juga kayak saya dulu. Saya dulu milih ITB terus terang karena ITB nomor 1 kan, itu aja. Ya, saya takut anak saya nanti mengulangi kesalahan saya. Ya itu yang mesti dijelaskan bahwa pedagang kopi sekarang belum tentu 10 tahun lagi dagang kopi juga kan situasinya. Jadi penting sekali digali mereka sebenarnya enjoy isinya di mana sih gitu. Ya karena dagang itu kan butuh karakter tertentu gitu. Ya. Jadi siapa tahu nanti arahnya ke arah macam-macam lah bisa gitu ya. Kan sekarang kan IT juga menjadi satu hal yang menarik juga sekarang ini kan.
gitu. Jadi mesti digali, artinya paparkan mereka dengan banyak aktivitas supaya mereka bisa pilih mana yang mereka suka gitu. Dan itu pasti beda. Pasti beda. Ya mungkin kalau boleh saya saran, Mbah, nih buat teman-teman yang hadir, ya ada 2 nih, ya kita teman-teman yang belum ikut ST30 bisa mengeksplor ya untuk kita sendiri, dan saya rasa itu perlu dilakukan untuk istri, untuk anak. Jadi satu keluarga ketemu semua tuh. Ya, saya sudah lakukan sama istri dan ternyata bakat saya sama istri itu berbanding terbalik, Abah. Yang saya merah dia hitam, yang saya hitam dia merah gitu. Loh, yang namanya sinergi kan harus beda. Iya. Betul nggak? Kalau sama nggak ada sinergi dong. Benar-benar. Jadi menarik kalau menurut saya teman-teman bisa mencoba ya ST30 itu untuk kita sendiri ya, karena itu akan menolong. Saya sendiri kaget-kaget sih waktu ketemu Abah. Makanya saya tahun 2010 memutuskan pensiun dan kemudian ketemu Abah itu 2014 kalau nggak salah. Ya, karena saya galau juga tuh mau ngerjain apa gitu. Ternyata apa yang branding saya itu ya saya coba sekarang sih, yang saya lakukan sekarang itu adalah memang yang benar-benar enjoy sih, walaupun belum menghasilkan, tapi paling tidak earn-nya itu bisa bermanfaat buat orang gitu, Bah. Nah, itu pengalaman saya. Dan saya pikir teman-teman untuk putra-putrinya ya sebisa mungkin jangan kayak kita nih. Saya termasuk yang salah ambil jurusan dan salah pekerjaan karena tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Ya, jadi silakan teman-teman bisa mencoba yang ST30 ya untuk satu keluarga nih. Oke, Bah, ini ada pertanyaan, Bah. Dari survei tadi terkesan manusia kadang bertindak karena passion-nya, padahal sebenarnya tidak cocok dengan karakter atau bakat aslinya. Gimana menurut Abah nih, Bah? Nggak, memang ada istilah passion yang salah lah. Passion ini kan begini, ada passion yang muncul dari dalam diri kita, ada passion yang muncul dari luar. Jadi ada yang ekstrinsik, ada intrinsik. Passion yang sebenarnya harusnya dalam diri kita harusnya. Jadi kalau passion enjoy, easy, excellent itu sama dengan bakat, nggak beda. Cuma kadang-kadang passion sama dengan minat gitu loh. Minat yang muncul karena pengen terkenal, pengen kaya gitu. Itu namanya eksternal. Jadi hati-hati dengan sebutan passion karena itu definisinya masih tidak jelas. Tapi kalau passion muncul dalam diri kita itu adalah sebetulnya potensi kekuatan kita. Gitu. Oke, tadi Bah, kalau tadi saya lihat passion dari konsep Ikigai itu irisan dari 2, Bah. What you love and what you are good at. Berarti kan di dalam diri kita kan? Betul. Jadi kayaknya kalau dia hanya istilahnya menyenangi ya, tetapi dia tidak sesuai bakat, which is dia tidak good at apa yang dikerjain. Tidak senang juga sih. Ya, jadi sebetulnya definisi passion kalau menurut saya adalah yang persis yang di Ikigai. Iya, itu adalah sesuatu yang memang dia cintai untuk dilakukan, enjoy, Bah ya. Dan kemudian dia memang aktivitasnya sesuai dengan bakatnya dia. Jadi kalau hanya senang tetapi tidak sesuai bakatnya, itu sebetulnya belum jadi passion, benar nggak, Bah? Iya. Mungkin malah nggak senang, malah. Bukan enjoy kalau dia. Jadi bisa. Oke. Bah, ini ada yang nanya, Mbak Reni, kalau mau konsultasi dengan Abah Rama kemana dan bagaimana nih, Bah, kalau mau langsung konsultasi, Bah? Bisa langsung kok. Nanti Mbak Reni boleh saya kasih kontak Abah ya. Ya, bisa langsung kok. Kok Pak Abah, sorry Abah. Tadi pertanyaannya tentang passion, Mbah. Sorry Pak, Mas Eko, boleh nggak motong? Oh, boleh. Ya, jadi misalnya gini, kayak saya nih, misalnya orang selalu bilang, lo cocoknya konsultan, gitu. Bantuin lah orang UKM itu untuk bisa lebih baik lah daripada sekarang. Cuman saya selalu merasa itu berbohong. Kenapa? Karena saya nggak pernah dagang. Nggak pernah cobain susahnya berdagang. Masa saya bisa menasihati orang yang berdagang? Akhirnya saya dagang. 5 toko saya dagang, tutup semua udah. Nah, akhirnya tetap orang ngarahin saya ke konsultan. Sekarang saya diminta untuk bangun TV. Ya bolehlah saya bilang TV. Tapi ya gitu aja udah. Nggak dagang juga sih sampai sekarang. Cuman ya gimana saya mau bantu UKM karena
saya merasa bohong aja gitu konsultan UKM tapi saya sendiri nggak pernah dagang. Gimana menurut Abah? Ya memang sebaiknya sih kalau kita jadi konsultan itu memang harus juga punya pengalaman di sana sih. Jadi lebih dalam. Tapi tidak harus gini. Kenapa mesti di konsultan UKM? Itu skill knowledge-nya di mana Pak Ian? Mas Ian? Enggak, orangnya itu ya karena saya punya pengalaman di Astra Group kali ya. Oh di Astra Group ya, oke. Pengalamannya apa sana? Strategic planning. Oke, kenapa nggak di situ saja gitu? Jadi ambil ceruknya khusus dalam strategic planning. Karena kan para UKM juga butuh itu kan, bukan butuh jualan ya, butuh perencanaan juga butuh dia. Ya dalam pemikiran sih, dalam pemikiran. Ya, contohnya saya gitu ya, saya kan senang ngajar nih, dan orang kadang-kadang nganggap saya coach. Saya bukan coach, saya guru, bukan coach. Jadi beda antara guru, trainer sama coach beda. Kalau guru itu lebih arah knowledge, kalau trainer lebih ke arah skill-nya. Kalau coach itu lebih individual. Dan saya bukan coach, bukan trainer, saya itu guru. Jadi saya menempatkan diri ngajar pada tempat yang pas. Juga saya nggak mau ngajar anak-anak TK karena saya nggak punya bakat konteks. Saya nggak mau ngajar sejarah karena saya nggak punya bakat empati sehingga saya tidak mau ngajar TK ya. Saya nggak punya bakat konteks sehingga saya tidak mau ngajar sejarah. Jadi kita mesti cari tempat yang betul-betul pas sama karakter kita gitu. Sama-sama ngajar loh, bisa beda-beda gitu. Ya, makanya itu juga konsultan tapi dalam bidang yang betul-betul kita memang gue banget di sana gitu. Ya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Nah, Mas Ian ini kan dari Astra nih. Saya yakin sudah ikut talent mapping nih kayaknya. Boleh, Udah, Pak. Boleh kasih gambaran nggak, Mas Ian? Kira-kira ininya petanya seperti apa, Mas Ian? Kalau yang saya dengan Abah itu 2016 ya, Pak, waktu itu ya, Pak. Iya. Itu benar, telemapping itu sebenarnya benar. Cuman saya berontak aja karena kok arahnya advising, mentoring, padahal saya sendiri nggak pernah ngalamin yang seharusnya saya mentoring gitu. Saya merasa berbohong aja, saya bilang, aduh, masa mentoring orang untuk dagang sementara saya sendiri nggak pernah dagang gitu. Itu aja sih. Itu yang saya sebut dengan banyak orang kemungkinan masuk ke dalam area passionnya dia, padahal dia bukan karakter aslinya dia gitu. Itu sih, Bah. Kemungkinan ya dari survei tadi itu terkesan orang memang passion eksternal kelihatannya. Dia bukan passion dari itu, Bah. Nah, kira-kira itu mungkin jadi persoalan banyak orang gitu. Iya. Ya kalau memang hasilnya advising dan kita lihat urutan bakat itu betul gitu ya, maka cari ceruk yang pas gitu. Tidak sekedar advising tapi cari yang pas di mana gitu. Jadi kalau ada bakat strategik nggak? Kenapa, Abah? Bakat strategik ada nggak? Ada ya, buktinya hari ini saya lagi ngurus tender nih. Tiba-tiba ada orang nge-call saya, bantuin dong, lagi bikin tender nih. Begadang nih 2 hari ini lagi begadang. Oh gitu ya, sudah. Ya. Banyak doa aja supaya lebih cepat ketemunya gitu. Amin. Abah, ya. Ini ada banyak, Bah. Nanti yang mau berkonsultasi sama Abah nanti bisa WA kepada Mbak Indah ya, yang kirim link ya. Nanti dikasih kontaknya Abah, boleh ya, Bah ya? Ini banyak yang mau konsultasi sama Abah nih. Bah, ini udah jam 5.43. Mungkin pertanyaan terakhir kalau tidak ada pertanyaan. Eko, satu. Ya, boleh. Udah Edi, silakan. Terima kasih, Abah. Selamat kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya dari kemarin menunggu. Jadi kemarin saya masuk. Ada berapa orang? 5-6 orang. Kayaknya baru tes kemarin itu ya. Kok nggak ada ya? Ya, jangan-jangan nggak ada yang minat nih. Nah, tadi saya lupa. Oh, udah kelewat. Terus hari sore baru dapat lagi WA atau email itu. Wah, hari ini ternyata gitu. Jadi saya agak telat masuk. Tapi alhamdulillah saya ngikuti sebagian besar tadi sambil ada kerjaan kecil. Biasalah hari Minggu. Nah, Abah saya ikutin teori-teori tadi, apapun lah itu, digabung dengan yang Jepang, semuanya sangat bermanfaat buat kami. Kalau Elvi nanya tadi itu, dia anaknya masih kecil, Bah, itu dia mungkin nanya untuk siapa gitu loh, kayaknya begitu. Nah, saya hanya ini sedikit
dari teori-teori tadi, pengalaman tadi, dan dihadapkan dengan perubahan atau disruption ke depan ini, ya, dari medsos, ICT for ekonomi, dan bagaimana orang harus connected, berbeda caranya, juga have to work remotely gitu ya, harus officially nanti akan menjadi bekerja jarak jauh, diterima oleh kantor-kantor. Nah, itu apa ada yang mendasar yang harus Abah rubah dengan situasi itu, karena persepsi anak muda nanti atau anak-anak kita nanti, dan mungkin juga ketika kita pensiun nanti, ini kan tidak konstan yang ada kita di hadapan kita sekarang. Katakanlah saya dulu berbakat menulis, banyak tulisan gitu, saya berencana nanti saya pensiun, enggak usah khawatir lah, saya menulis saja di kolom itu agak 3-4 kali sebulan, paling enggak masih bisa dapat masukan lah, kira-kira begitu. Nah, tapi kan sekarang dengan adanya ini semua, koran pun kan e-paper segala macam ya. Nah, ini bagaimana Abah ke depan ini, intinya menghadapi disruption ini dan perubahan teknologi yang sangat-sangat cepat. Terima kasih Eko kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Mas Edi, yang saya temukan itu yang 99 aktivitas itu sebenarnya elemen dasar dari kompetensi. Dapatnya dari mana? Itu kumpulan dari job desk. Ya. Kalau job desk kita jabarkan itu kita kumpulkan keluarnya 99 aktivitas. Sehingga dia tidak terganggu sama zaman. Karena kalau kita job desk apapun juga keluarnya itu yang di antara 99 itu. Gitu ceritanya itu. Oke. Mudah-mudahan harapannya baik. Oke, lanjut Abah, sorry. Ya, jadi banyak cucu. Jadi gini, cucunya udah nggak sabar. Yang 99 ini adalah basic elemen dari kompetensi. Apapun perannya nanti, apapun perannya, basic elemen kompetensi. Dan saya juga kaget juga kalau saya bisa nemukan itu. Nah, itu sudah saya bandingkan juga sama EPQC yang menggali itu, dan masih lebih lengkap yang saya bikin. Oke. Gitu. Baik. Terima kasih Eko, makasih banyak. Oke, terima kasih udah. Ada dari Redi ini Abah. Selamat sore Abah. Menjadi mentoring atau advising bukankah dipengaruhi juga oleh usia? Biasanya orang yang sudah berumur lebih senang menjadi advisor, mentor, guru atau bertani. Jadi tidak melulu dipengaruhi oleh karakter atau bakat. Itu Abah. Bagaimana pendapatnya Abah? Enggak juga sih. Banyak orang yang tidak suka jadi mentor maupun apa namanya advisor kok. Sangat tergantung bakat, sangat tergantung sifat. Jadi mungkin masalahnya adalah kita belum paham tentang apa yang dimaksud bakat dari Gallup itu. Kalau sudah paham nanti kelihatan. Jadi kan saya banyak murid nih, banyak banget murid gitu ya. Dan mereka belajar telemapping harapannya menjadi praktisi. Tapi macam-macam nanti, ada yang jadi coach, ada yang jadi guru saja, ada yang jadi macam-macam itu, tergantung karakternya. Ya, jadi seharusnya tidak terlalu terpengaruh oleh umur. Karena umur ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya, Mas Redi. Ya. Saya ada satu pertanyaan kunci, Bah. Itu kaitannya dengan spiritual. Karena kita mau pensiun itu kan sebetulnya mempersiapkan juga nih untuk pulang, untuk mudik ya, Pak. Ya. Nah, kalau pertanyaan ini saya tahan dulu. Ini terakhir saya minta Mbak Leila untuk sharing video terakhir nih dari penelitiannya di Samsiduha. Ya, mudah-mudahan juga menginspirasi teman-teman kalau mau masuk ke dunia sosial. Ya, jadi ternyata menarik nih dunia sosial karena kita bisa berbuat banyak. Saya sharing satu penelitian di Samsiduha yang sudah menghasilkan produk.
Oke, Abah, ini pertanyaan terakhir. Mas Eko, kalau boleh nyambung tadi pertanyaan saya. Boleh, silakan. Boleh, silakan, Mas Redi. Silakan. Ya, tadi jawaban dari Abah ya mengenai bahwa itu sangat tergantung dengan karakter atau bakat. Saya ambil contoh misalnya seperti Abah. Abah sendiri kalau dari muda, misalnya dulu ditawarkan sebagai instruktur atau pengajar, mungkin nggak begitu tertarik gitu ya. Karena masih ada hal lain yang mempengaruhi motivasi Abah, misalnya sebagai contoh finansial, terus kemudian posisi segala macam ya. Wah, kalau saya jadi instruktur paling-paling top cuma jadi manajer, nggak akan pernah jadi direktur gitu ya. Jadi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi di masa muda. Nanti begitu sudah tua, begitu sudah finansialnya sudah tertutupi segala macam, baru kemudian dia melihat sisi karakter atau bakat yang dimiliki. Wah, saya kalau harus jadi instruktur atau kalau saya harus jadi montir lagi capek saya gitu ya. Kalau saya harus jadi melalui advisor keuangan lagi seperti Eko, mungkin capek saya. Saya lebih enak lebih membuat sesuatu yang untuk buat masyarakat, contohnya seperti Eko nih gitu ya. Sehingga itu yang lebih cocok. Tapi di saat muda dulu mungkin masih ada passion lain yang mempengaruhi bakat, dan itu lebih kelihatannya lebih banyak pengaruhnya buat kita, buat diri kita dibandingkan dengan bakatnya. Itu kira-kira pendapat saya ya. Mohon komentar dari Abah. Ya, make sense, Pak. Coba balik. Mas Eko, halo Mas Eko. Ya. Saya mau nambahin dengan itu Om Redi tadi ya, boleh ya? Nanti ya, ini Abah jawab dulu, monggo. Oh, mau menambahin itu aja tadi ya, poinnya dia itu sangat menarik. Jadi gini, jadi dalam kehidupan kita itu memang betul tuh apa yang dikatakan oleh Om Redi tadi. Itu ada internal dan eksternal. Di mana internal dan eksternal yang lebih kuat itu tergantung situasi yang mendorong. Jadi bisa saja passion kita itu berubah, dinamik, dan itu ada dalam psikologi. Sesuai dengan kebutuhan Maslow, kebutuhan finansial, kebutuhan seterusnya, itu juga dipengaruhi oleh kemauan kita untuk melakukan apa sih arti meaning dalam hidup. Jadi dalam di kehidupan muda, itu betul bahwa kita lebih cenderung ke masalah ke material lah, untuk memenuhi makna hidup. Nah, sekarang pada saat semuanya sudah tercapai, itu kemudian bisa berubah, dan itu betul, nggak ada masalah. Bisa berubah. Jadi semua sebenarnya, Abah itu betul, dulu pada waktu jadi direktur ya benar. Sekarang juga betul, tidak ada yang salah. Itu kemauan dan makna hidup, dan itu tidak ada yang salah. Menurut saya sih itu aja. Jadi tidak kita selalu mencari passionnya, tidak perlu, kita nikmati aja. Sekarang meaning saya apa, tantangan saya apa, kita isi. Kemudian besok apa, tahun depan apa, itu kita isi. Dan itulah namanya hidup. Kalau hidup tidak ada harapan, tidak ada tantangan, nanti itu kehilangan makna hidup. Saya rasa itu aja menambah dari apa yang dikatakan Om Redi tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gembong. Abah, silakan Mbah, ditanggapi, Mbah. Saya kira benar, Redi betul. Memang sih dalam posisi ada satu peran yang sebenarnya membutuhkan usia. Jadi misalnya gini, kenapa sih saya baru disuruh menemukan umur 59? Karena kalau saya bicara ini waktu masih muda dulu ya, rasanya orang nggak dengerin deh. Betul nggak? Kalau saya ngomong bakat, ngomong apa ya, meaning itu pada umur masih 30-an, mungkin ini orang siapa gitu ya. Tapi sehingga dibutuhkan memang usia untuk mencapai sana. Jadi memang ada satu posisi di mana memang harus orang lebih berumur yang masuk ke sana gitu. Tapi ada juga yang dari kecil sudah bisa dijalankan. Jadi macam-macam sih. Karena untuk menjadi ya kayak sekarang saya ini kan butuh segala macam skill sama knowledge gitu ya tentang orang gitu. Mau tidak mau gitu. Gitu Mas Redi. Oke. Terima kasih. Terima kasih Abah.
Ya. Mas Gembong, Mas Ridi, terima kasih. Nah, ini pertanyaan terakhir, Bah. Gimana, Bah, membalance? Ya, orang kita bilang life begins at retirement, dan biasanya kita sudah tidak tahu, Bah, umur itu kan bisa datang kapan aja. Saat pulangnya mudik, ya kita harus pulang gitu, Bah. Iya. Gimana kita menyeimbangkan antara apa yang kita kerjakan ini juga dengan persiapan secara spiritual, ya. Menurut Abah gimana, Bah? Abah sendiri punya pengalaman, kita siap-siap nih, ibadahnya harus makin baik, segala macam, itu membalance-nya bagaimana, Bah? Sebenarnya kembali ke tadi sih, jadi ketika kita diciptakan, sebenarnya kan kita punya tugas. Jadi Allah punya maksud, kita punya tugas. Jadi sebaiknya waktu kembali itu kita sudah selesai jalankan tugas kita gitu. Ya. Jadi penting banget menemukan tugas kita dan kita jalankan. Karena semakin kita mengerti tugas kita, semakin kita dekat sama Allah sebenarnya sih. Oke. Betul nggak? Ya, jadi sebetulnya juga tidak perlu dikotomikan, Abah, ya, antara ini dengan pekerjaan, karena seharusnya apapun yang kita lakukan itu embedded di dalamnya adalah bagian dari penugasan kita ya, Bah, sebetulnya ya, Bah. Iya. Oke. Oke, Abah, ini pas, Bah, jam 5.56 ya. Teman-teman, alhamdulillah, terima kasih banget. Kita sudah bersama Abah nih hampir 2 jam. Teman-teman yang belum mencoba untuk menemukan bakat, silakan sekali lagi untuk bisa mengikuti di ST30. Dan teman-teman yang di kesempatan mau pensiun ini juga mau mewakafkan waktu, tenaga untuk kegiatan sosial, juga bisa kita ngobrol-ngobrol ya. Ternyata apa yang saya alami dengan istri juga, ternyata kegiatan sosial itu juga bisa beragam ya. Yang tidak pernah kita rencanakan sebelumnya, ternyata banyak kebutuhan, dan kita sebetulnya bisa bersinergi untuk menemukan apapun lah. Sekarang ini ada Herbal Indonesia, apalagi Indonesia ini banyak kebutuhan yang masih diimpor gitu ya. Saya pikir itu bisa menjadi, siapa tahu itu jadi tugas kita bersama ya. Gitu ya, Abah ya. Ya. Dan teman-teman yang mau berdonasi silakan, ada di WA masing-masing, di email masing-masing. Ya, kalau mau berdonasi atau mau bergabung dengan kegiatan di Samsi Duha, ya, sangat terbuka untuk kita nanti bersinergi. Abah, last ini, Abah, statement, Abah, untuk menutup. Ya itu ya, kembali ke gini lah. Kan sebetulnya konsep ini konsep fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan. Jadi penting banget kita fokus pada kekuatan kita dan siasati keterbatasan. Untuk itu kita harus gali tuh, mana kekuatan, mana keterbatasan. Dalam arti aktivitas yang enjoy, easy, excellent, sama earn. Karena tempat yang enjoy, easy adalah tempat di mana itulah potensi yang Allah berikan pada kita itu. Ya, oke. Ya. Dan saya pikir itu kayak urutan ya, Bah ya. Kalau menemukan yang enjoy, biasanya jadi easy. Kalau sudah easy, biasanya excellent. Dan insya Allah kalau sudah excellent semua, harusnya earn-nya otomatis saja, Bah ya. Itu gampang aja sebetulnya. Kecuali sedang diuji. Oke, Abah. Terima kasih banyak, Abah. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak untuk waktunya. Masih bertahan di atas 100 orang untuk bisa ikut sesinya Abah.